Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Setelah sukses melakukan pendakian di 4 gunung sebelumnya bersama kakak Bita dan kedua orang tuanya, kali ini kami berencana untuk menuntaskan misi di gunung yang terakhir, yaitu Gunung Merbabu. Naik ojeknya gimana tadi? Es krim. Mau dia? Iya. Duh, enak aja nggak bawa tas. Lu mau kemana aja? Nggak mau camping, ini mah camping ceria. Cuman bawa matras sama air tuh. Enak nian. Setelah melalui berbagai pertimbangan yang cukup alot, pada kali ini kami memutuskan untuk memilih jalur Selo Gancik, sebuah rute alternatif yang menjanjikan waktu tempuh lebih singkat untuk menuju puncak Kenteng Songo. Sebelum cerita ini melaju lebih jauh, ada hal yang harus saya sampaikan. Jalur ini secara administratif belum resmi, dan kami memohon maaf atas pilihan ini. Entah saya yang kurang pengetahuan atau memang sistem booking online-nya yang kurang tepat. Berhubung kami naik di penghujung Maret, ternyata sistem secara otomatis mengunci durasi pendakian hanya 1 hari saja, karena kuota bulan April belum rilis. Sedangkan kami berencana untuk mendaki 2 hari 1 malam. Saya sempat menghubungi via chat WhatsApp pada nomor customer service yang tercantum di website. Namun hasilnya tidak ada titik terang yang saya dapatkan. Akhirnya di tengah ketidakpastian tersebut, kami memilih Gancik sebagai jalan keluar. Nyatanya jalur ini lumayan populer, terbukti banyak sekali para pendaki yang naik melalui jalur ini. Jalan kaki, sedangkan tamu-tamu bertiga ojek ke pos 1. Kita cuma sapa Pitu Rimba aja, karena ojeknya nggak ada yang mau. Ngajarnya lumayan capek, tapi tas diojekin, dititipin, cuma bawa ini aja. Aduh. Komeng masih di belakang Pak Keril. Ini gunung kelima, Merbabu. Ayo Pak, carrier kuat, Pak. Sampah nggak kuat. Mana Kamu sih? Tadi nggak beli ini, Pak. Setelah melakukan pemanasan dari pintu rimba hingga pos 1 tadi, pukul 10:12 perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Jalur langsung menyuguhkan tanjakan tajam tanpa ampun. Matahari di musim hujan yang seharusnya malu-malu justru menghujam tanpa alibi. Tengkuk rasanya seperti terbakar. Jalur yang terbuka membuat hawa panas terjebak dalam kelembapan tinggi, menciptakan suasana pengap yang menguras tenaga secara masif. Setiap tetes keringat yang jatuh seolah langsung menguap, meninggalkan sisa garam yang perih saat mengalir ke mata.
pukul 10:38 kami menyentuh pos 2. Cukup landai. Pos puncak 5 menit lagi ya. Masuk. Mak, ada MBG di atas. Wah, ada yang banking. Wah, MBG. ya ini ya yang jual rawon. MBG. Tubuh ini sempat menginterupsi, malas untuk beranjak saat melihat jalur di depan mata seolah berdiri tegak menantang langit. Tapi Merbabu punya cara tersendiri untuk memotivasi. Setiap kali napas hampir putus, kami cukup menoleh ke belakang. Di sana, Gunung Merapi berdiri gagah seolah menjadi saksi bisu perjuangan kami. Setelah 10 menit beristirahat, kami pun kembali memaksa kaki ini untuk tetap melangkah, meniti tanjakan di tengah padang rumput luas tanpa tempat berteduh. Matahari tepat berada di atas kepala, membakar apa saja yang ada di bawahnya tanpa ampun. Sesekali angin gunung berembus, namun alih-alih menyejukkan, ia justru membawa hawa kering yang membuat tenggorokan terasa semakin tercekat. Langkah kaki kami terasa semakin berat, seolah beban di carrier bertambah 2 kali lipat. Meski keringat sudah bercucuran membasahi pelipis dan punggung, namun kami tetap bergeming. Usia tua, menolak tua. Pada pukul 11:15 kami pun sampai di pos 3. Tempat ini adalah pertemuan antara jalur selo resmi dan jalur gancik yang saya lalui. Suasana lumayan riuh meskipun tidak seramai biasanya. Kawasan dilarang? Kan? Pendaki kece. Setelah rehat lumayan panjang, kami kembali berjalan menyusuri tanjakan legendaris menuju Sabana 1. Sebuah tanjakan terjal yang seolah tidak memberi jeda untuk bernapas. Terdapat pelang bertulisan kawasan dilarang menyerah. Kalimat ini bukan sekedar hiasan,
melainkan sebuah kontrak spiritual yang menghujam harga diri. Pelang itu seolah mengingatkan bahwa menyerah di tengah tanjakan jauh lebih menyakitkan daripada terus menderita hingga tujuan. Ia berdiri sebagai batas antara ego yang rapuh dan ketangguhan yang sejati, menegaskan bahwa keindahan sabana yang luar biasa hanya disediakan bagi mereka yang mampu melampaui batas lelahnya. Menyerah adalah sebuah pengkhianatan terhadap keringat yang telah kita tumpahkan. Kami pun menunduk, mengatur sisa napas yang kian menipis, dan kembali menghajar tanjakan. Karena di kawasan ini, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan terus bergerak ke atas. Nyet. Kenapa takut? Takut banget. Tepat pukul 12:20, akhirnya Sabana 1 menyambut kami. Total perjalanan dari pos 1 hingga ke sini memakan waktu 2 jam lebih 8 menit. Ini dia nih. Nih. Cepat, alhamdulillah. Ya orang Bogor ya. Sama ngaranna Mang? Fadlan. Oh iya Fadlan tuh orang asa. Ada di luar air. Ya kan tengah. Bisa dong. Jangan lah. Apa? Aman. Capek. Poin Sabana 1. Yuk Sabana 2 yuk. Sabana 2 tuh masalah itu kan? Hari ini Chef Mas Bewok. Chef Mas Bewok tuh nih. Saya cuma megang aja apa ini. Jadi asisten. Apa? Uban? Bawang. Bawang apa? Hari ini sih. Yang ini. Yo. Anjay. Oh, kafe. Nih. Banyu siapa? Banyu, oke. Banyu. Oke. Durung. Dorong. Kita sore rencananya nih summit, biar pagi besok langsung turun, karena ini masih sore, masih siang sih, jam 2. Jadi kita mau summit sekarang.
Karena hari masih sangat siang, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak di hari ini juga. Berbekal observasi cuaca, prediksi saya hari ini tidak akan turun hujan. Kemungkinan besar, resiko yang harus kami hadapi hanya kabut saja. Dan kami sepakat untuk berbesar hati dengan apapun yang akan disuguhkan oleh alam nanti. Entah itu pemandangan yang indah, ataupun puncak yang tersembunyi di balik tembok putih. Setelah makan siang seadanya, pukul 13:56 kami kembali bergerak. Langkah demi langkah kami bawa melintasi tanjakan demi tanjakan yang seolah tak ada ujungnya. Setiap kami selesai melewati satu bukit tanjakan, di depan kami terlihat masih ada lagi tanjakan yang harus ditaklukkan. Otot-otot kaki yang sempat mendingin kini dipaksa kembali memanas, berdenyut seirama dengan detak jantung yang kian kencang. Lima 15 menit berselang, kami pun sampai di Sabana 2. Sejenak, kami berdiri terpaku, menatap apa yang terbentang di depan mata. Jika tanjakan sebelumnya adalah ujian, maka jalur di hadapan kami sekarang adalah medan perang yang sesungguhnya. Tanjakan itu terlihat seolah menantang kami untuk berkelahi dengan peluh, menjulang angkuh dengan kemiringan yang tidak masuk akal. Sendirian gak ada temen, tapi enak sepi. Iya. Iya, harusnya. Kami berjalan dalam diam, masing-masing sibuk berdialog dengan rasa lelahnya sendiri. Setiap kali mata menengadah ke atas, cakrawala seolah mempermainkan kami. Di jalur ini, diam adalah percakapan terbaik antara kaki yang mulai penat dan tekad yang tetap ingin sampai ke puncak. Sisa tenaga dari makan siang tadi rasanya seperti cepat sekali menguap, berganti dengan peluh yang mulai membasahi di beberapa bagian tubuh. Itu masih sana. Yang di sini enak nih. Selepas Batu Lumpang, jalur pendakian semakin menanjak. Di depan kami, raja terakhir sudah menanti dengan kemiringan yang tak main-main. Jalur semakin berubah menjadi tembok vertikal yang seolah mengejek sisa-sisa tenaga kami. Lutut mulai bergetar hebat, dan napas terasa kian semakin tipis di tengah udara yang kian mendingin. Namun, di balik rasa frustasi melihat jalur yang terus mendaki, ada semacam daya magis yang tetap menarik kami untuk tidak berhenti. Gunung sedang menguji sisa-sisa kewarasan dan tekad kami.
ia tidak akan memberikan puncaknya secara gratis, melainkan harus ditebus dengan sisa-sisa tenaga yang kami punya. Di titik ini, lelah sudah bukan lagi kata yang tepat. Tubuh kami sudah hancur. Otot paha terasa seperti terbakar, dan setiap embusan napas adalah perjuangan. Saya sadar, ini memang tak mudah, apalagi bagi kakak. Langkahnya kecil, berat, dan sesekali terhenti untuk mengambil napas dalam-dalam. Tapi dia tidak pernah berbalik arah. Dia tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa sakit ini bukanlah dengan berhenti, tetapi dengan menyelesaikannya. Jadi, mari kita hadapi tanjakan ini bersama-sama dan menyelesaikan petualangan ini dengan cara yang paling indah. Karena kami tahu, di balik kemiringan yang kejam ini, sebuah kemenangan besar sedang menunggu untuk dijemput. Apa, Beb? Apa? Kan ada dua, yang kanan tuh Kenteng Songo, yang sana triangulasi. Ke situ. Ya, Pak. Hah? Enaknya mana dulu? Ini. Udah, ini mau nyampe. Nggak pakai drama-drama lagi. Hah? Ntar belum sampai puncak. Nanti ya, kita lihat. Setelah lelah berjuang, setelah ribuan kali raga dipaksa menyerah pada gravitasi, dunia seolah berhenti sejenak. Rasa sakit yang tadi berteriak di sekujur tubuh tiba-tiba bungkam oleh keheningan awan. Tepat pukul 14:56, kaki kami akhirnya berdiri di puncak Kenteng Songo. Sebuah tempat yang kental akan legenda 9 lubang batu spiritualnya. Konon, hanya mereka yang berhati bersilah yang bisa melihat ke-9 lubang batu itu. Tapi bagi saya, kemenangan hari ini bukan soal melihat lubang batu tersebut, tapi soal melihat resiliensi luar biasa dalam diri seorang bocah berusia 10 tahun. Total waktu yang kami tempuh dari Sabana 1 hingga ke titik ini adalah 1 jam tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Puncak Kenteng Songo, sekarang mau ke puncak triangulasi. Jaraknya dekat. Lari, 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 lari. Tadi kayaknya barang yang tadi itu. Kami sampai di titik ini bukan karena kami yang paling hebat, tapi karena kami menolak untuk jadi pecundang di depan rasa lelah kami sendiri. Merbabu bukanlah akhir dari petualangan yang kami selesaikan, tetapi awal dari sebuah keyakinan baru, bahwa tidak ada puncak yang terlalu tinggi selama kita punya nyali untuk terus mendaki. 5 puncak sudah selesai. Pertama selamat, Prau, terus apa lagi? Sumbing, Sindoro, dan ini Merbabu. Kita masih di Merbabu nih. OTW turun dari puncak. Gila, dengkulnya racing-racing semua, nggak ada udelnya nih.
Dari kita tadi jalan dari Sabana 1 sampai ke puncak 1 jam. Pas 1 jam. Menurut catatan waktunya pas 1 jam. Luar biasa. Ini nih. Ini orang-orangnya nih tersangka nih. Aduh. Jadi sekarang kita turun kembali ke Sabana 1. Setelah puas menghirup udara di atap merbabu, tepat pukul 15:30 kami memutuskan untuk turun. Ada perasaan bangga yang tak terlukisan merayapi di dada. Rasa penat saat dihajar terik matahari dan tanjakan bengis tadi seolah terbayar tunai. Kami berjalan dengan senyum yang sulit disembunyikan. Euforia yang kami rasakan benar-benar meluap, membuat perjalanan kembali ke camp area terasa jauh lebih ringan, meskipun lutut sudah mulai bergetar. Pemandangan sabana yang tadinya terlihat mengintimidasi, kini tampak seperti permadani hijau yang sangat cantik. Kabut tipis yang sempat kami khawatirkan justru menambah kesan dramatis, menyelimuti langkah kami tanpa menghalangi jalan. Merbabu keren. Iya. Dan tepat pada pukul 16:37 akhirnya kami kembali sampai di tenda kami yang berada di Sabana 1. Ano mie? Ano si Cimaning? Wala po. Campur na ba? Oseng-oseng campur mie. Si barangkali. Ala-ala, masak ala-ala. Terakhir nih di gunung. Kita mau turun. Kita tidak summit pagi hari ini karena kita sudah summit kemarin sore. Dan Santeria. ya, dan ada yang mengeluh-ngeluh juga. Ini tanyakan terus katanya. Terus pengennya satu puncak aja. Aduh. Ada yang sakit juga loh. Aduh. Dikerikan. Ada yang dikerik nih punggungnya nih. Nanti fotonya saya kirim di cuplikan video ya. Ada dia. Bisa kerik tuh. Kerik pakai tutup botol. Gunung tidak pernah bertanya berapa umurmu. Dia hanya bertanya seberapa kuat dirimu bisa menerima rasa sakit. Awalnya banyak yang bilang ini gila. Membawa bocah berusia 10 tahun melakukan maraton di 5 gunung dengan waktu 9 hari. Itu bukan petualangan. Itu cari masalah namanya. Tapi di jalur pendakian, logika orang dewasa seringkali menjadi sampah. Bagi kami, 5 gunung ini adalah perjalanan menghancurkan diri untuk menemukan siapa kami sebenarnya. Dimulai dengan tamparan angin yang keras di Gunung Slamet. Badai menghajar tubuh kami tanpa ampun. Seolah gunung ingin mengusir kami pulang sebelum perjuangan benar-benar dimulai. Belum sempat napas kembali normal, perahu menyambut dengan hujan yang meredam sisa-sisa semangat kami. Tapi ujian sesungguhnya ada di Gunung Sumbing. Di sana, fisik kami diperas habis-habisan. Kakak Bita saat itu langkahnya sudah tidak lagi tegak. Tubuhnya yang kecil tampak ringkih dihajar tanjakan yang seolah tiada ujungnya. Di titik itu, saya kira dia akan menyerah. Tapi ternyata saya salah besar. Dengan tenaga yang sudah tidak utuh lagi,
dia memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menyapa Gunung Sindoro. Dan anehnya, saat fisik sudah hancur, mental justru mengambil alih. Sindoro kami lalui tanpa kendala berarti, seolah gunung itu menghormati keteguhan kaki kecilnya. Malam sebelum gunung kelima, Merbabu, sebenarnya kondisi kami sudah tidak karuan. Bau minyak kayu putih, vitamin, dan obat-obatan jadi asupan wajib kami malam itu. Secara medis, mungkin tubuh kami sudah habis. Tapi saat Merbabu kami daki, keajaiban itu datang. Jujur saja, pendakian malah terasa lebih enteng dari gunung-gunung sebelumnya. Bukan karena jalur yang mudah, tapi karena mental kami sudah melampaui rasa sakit itu sendiri. Saya belajar satu hal penting dari kakak. Keteguhan bukan berarti kamu tidak merasa sakit. Keteguhan adalah saat kamu tetap melangkah meskipun seluruh tubuhmu memohon untuk berhenti. Dia membuktikan bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang fisiknya paling kuat, tapi milik mereka yang berani untuk melawan lelah dan tetap berdiri saat badai menghantam. 5 gunung telah dilalui, puluhan kilometer langkah telah kami ayunkan, dan hari ini dunia harus minggir dan memberi jalan pada kakak. Bukan karena dia paling cepat, tapi karena di setiap langkahnya dia membawa nyali yang jauh lebih besar dari gunung yang dia daki. Puncak-puncak itu bukan hanya sekadar hadiah. Ini adalah monumen kemenangan seorang anak kecil atas batas dirinya sendiri. Terima kasih untuk Kakak Bita, Mas Ega, dan Badela. Senang sekali rasanya saya terlibat dalam petualangan ini. Semoga setelah ini kita bisa kembali berpetualang di tempat-tempat lainnya. Karena sejatinya rumah hanyalah tempat kita beristirahat dengan nyaman sebelum rindu memanggil kembali untuk berpetualang. Saya Erwin, sampai jumpa di gunung berikutnya. Kak, kata-kata hari ini. Belanja beras untuk si gadis manis. Bekerjalah yang keras, karena kita perintis bukan pewaris. Lepek. Anjay.